Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat siang. Kembali lagi di Karya di Podcast Sahabat Menuju Sehat. Kali ini bersama saya Dr. Indira. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama seorang narasumber yang spesial, yaitu Dr. Very Great Eka Putra, SPOG, subspesialis onkologi. Halo dokter, Halo, selamat siang, apa kabar Dr. Indira. dok? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dokter. Nah dokter, pada podcast kita kali ini akan membahas mengenai deteksi CA cervix, di mana pada podcast kali ini tuh merupakan rangkaian acara dari peringatan World Cancer Day dok, yang jatuh pada tanggal 4 Februari lalu. Oke, sebelum saya ditanyai, saya mau nanya duluan ini. Oke dokter, wah Kenapa kok saya ambil deg-degan judul nih. itu, Dr. Indira? Kok ambil tema itu? Jadi tema ini dokter sebenarnya itu kita bersumber dari bahwa CA cervix ini tuh pembunuh nomor 1 dok di bagian obstin dok. Dan saya lihat dari data-data itu banyak sekali dok kasusnya. Kejadiannya itu sangat banyak dokter. Ada yang menarik lagi, Dr. Indira. Kanker serviks ini satu-satunya kanker ginekologi. Ginekologi ini artinya kanker kandungan semua, mulai dari mulut rahim, mulai dari bibir vagina, mulut rahim, hingga indung telur. Ini satu-satunya yang bisa dicegah. Dan ini sesuai dengan konsepnya ini, visi misi dari World Cancer Day dari Kemenkes, bahwa dititik beratkan pada prevensi pencegahan. Makanya kita bikin Betul, acara dok. ini. Ya. Iya. Yang kemarin kita waktu tanggal 4 sudah melakukan pemeriksaan IVA test ya dok, untuk deteksi dininya ya dok. Tepat pada World Cancer Day 4 Februari kita mengadakan banyak acara. Selain webinar, kita juga mengadakan acara pemeriksaan deteksi dini kanker serviks untuk ini pengantar pasien, Dr. Indira. Iya betul dokter. Jadi selama kita saat kita telusuri pasien-pasien kanker mulut rahim yang berobat di Karyadi, 80-90% ternyata yang nganter, ibu-ibu yang nganter itu ternyata belum pernah sama sekali selama hidupnya melakukan tafsir. Wah luar biasa, ini temuan yang menarik dok. Ya sepele tapi Iya, betul, fatal. dokter. Karena kanker serviks ini satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Begitu kanker serviks ini sebelum jadi kanker ini ada yang namanya lesi prakanker. Jadi ada perjalanan sekian waktu dia sebelum menjadi kanker, dia terlebih dahulu menjadi lesi prakanker. Nah, di sini letak titik poin deteksi dini kita untuk mengetahui sedini mungkin lesi prakanker. Kenapa? Karena kalau diobati, dia kedepannya harapannya tidak menjadi kanker serviks. Gitu kira-kira. Begitu ya dokter. Baik dok. Nah sebelumnya dok, mungkin banyak sekali nih dok sahabat sehat bertanya-tanya. Jadi gejalanya itu seperti apa dok? Gejala awal yang harus kita warning dok? Gejala kanker serviks yang sering dijumpai wanita awalnya keputihan. Keputihan ya dok ya. Jadi begini ya, mulut rahim, serviks, kita mau pakai istilah apa? Serviks atau mulut rahim itu yang sama, serviks aja ya. Iya dok. Jadi serviks itu organ yang tempatnya tersembunyi, bukan di luar. Jadi untuk tahu berarti kita harus melakukan pemeriksaan. Betul dok. Wanita harus posisi litotomi, kita masukkan alat yang namanya spekulum. Iya. Alat yang namanya spekulum, kita lihat serviksnya atau mulut rahimnya. Sama dengan keputihan, hal pertama yang kita harus lakukan adalah eksklusi. Singkirkan kemungkinan yang jahat-jahat dulu. Apa itu? Salah satunya kanker serviks. Bila itu tidak ada, kita terapi sesuai dengan penyebabnya nanti keputihan. Jadi keputihan yang paling sering. Kemudian perdarahan per vagina. Perdarahan ini mulai dari flek hingga perdarahan yang banyak, atau perdarahan di luar siklus haid, atau perdarahan yang terkait setelah melakukan hubungan seksual. Oh betul dokter. Jadi sebenarnya untuk keputihan ini kadangkala
kita selalu menganggap itu tidak masalah ya dok, jadi sering diremehkan. Iya. Iya kan dok? Iya, yang banyak di lapangan ternyata keputihan, mohon maaf sebelumnya, yang sering dilakukan keputihan pasien hanya di USG tapi tidak pernah dilihat vaginanya, itu yang kurang tepat. Iya, harus diperiksa ya Harus dokter dilihat, ya. harus dilihat. Prinsip yang dilakukan adalah dekati sedekat-dekatnya, jangan jauhi sejauh-jauh. Baik dokter, begitu ya sahabat sehat ya. Nah kalau begitu dok, untuk gejalanya kita sudah tahu awalnya ada keputihan yang harus kita waspadai, kemudian perdarahan dan adanya kontak bleeding seperti ya dok. Untuk selanjutnya, apa dok faktor-faktor yang menyebabkan kejadian CA cervix ini meningkat dok untuk para kaum wanita dokter? Kanker serviks atau kanker mulut rahim, dari data sudah terbukti bahwa penyebabnya ini 90 sekian persen adalah infeksi human papilloma virus, virus HPV penyebabnya. Iya dokter, kenal sekali itu. Ya, virus HPV ini bisa didapat dari mana aja. Yang paling jelas hubungan seksual, paling jelas. Meskipun bisa didapatkan dari hal yang lainnya. Jadi penyebabnya adalah virus HPV. Virus Nah, HPV. hal-hal yang terkait dengan masuknya virus HPV ke dalam vagina, itulah yang jadi faktor resiko. Jadi semua yang menyebabkan virus HPV masuk. Sekarang saya tanya Dr. Indira, kira-kira wanita setelah menikah mungkin nggak tidak terinfeksi virus HPV? Mungkin saja dok. Tidak mungkin, semua pasti terinfeksi Tidak virus mungkin HPV. ya, Dok, ya. Yang jadi problem adalah infeksi virus HPV itu bisa menyebabkan atau berlanjut merubah sel yang normal menjadi lesi sel yang berpotensi atau lesi prakanker, yang kita sebut lesi prakanker. Iya. Betul, dok. Nah, jadi faktor resikonya itu, jadi pertama adalah semakin banyak virus HPV yang menginfeksi, resiko semakin tinggi. Jadi orang yang mungkin maaf sebelumnya ya, multi partner seks, semakin tinggi resikonya. Kemudian data yang kedua, ternyata virus HPV ini ada 200 tipe, subtype. Oh, banyak sekali ya dok? Banyak sekali. Jadi semakin banyak subtipe yang menginfeksi, resikonya semakin besar pemirsa. Tapi ada faktor, ada tipe-tipe dari CA cervix yang khusus untuk menimbulkan kanker serviks ini kita sebut, lazimnya kita sebut sebagai virus resiko tinggi, high risk type. Tipe berapa itu kira-kira dok? Yang paling banyak 16 dan 18. 16 dan 18 ya sahabat sehat ya. Iya. Ya. Terus yang kedua, faktor resiko ini kan faktor resiko nih, infeksi. Semakin lama dia menginfeksi waktunya, semakin banyak virus yang menginfeksi. Terus tubuh kita itu sudah diberikan kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala untuk meng-clearance, untuk membunuh, untuk menyingkirkan infeksi ini. Jadi mulut rahim kita tuh sudah punya kemampuan itu, dan ini terbukti dari data. Ternyata setelah wanita itu terinfeksi virus HPV, diikuti selama 2 tahun, 90 sekian persen itu virus ini terbunuh sendiri oleh sistem imun kita. Oh, luar biasa sekali ya dok. Iya. Tuhan, dan itu yang digalakkan, digalakkan sebagai salah satu pencegahan primer, yakni vaksin HPV. Diperkuat lagi oleh vaksin sistem imun mulut rahim kita, Dr. Indira. Terkait itu dok, berarti semua 90% seperti yang dokter katakan bahwa wanita itu sudah terinfeksi HPV, hanya saja nanti titik poinnya tinggal bagian dari leher rahimnya itu menjadi lesi prakanker atau tidak ya dok. Jadi ada luka mungkin ya dok, sehingga memudahkan saat virus menginfeksi, dia akan berkembang menjadi salah satunya itu juga. Jadi hal-hal yang berpotensi untuk menyebabkan abrasi, laserasi atau perlukaan dari mulut rahim itu juga meningkatkan potensi. Ya dokter. Baik dok.
Tadi kita udah bicara soal gejalanya seperti apa, tanda utamanya, kemudian faktor resiko. Nah, sekarang untuk mendeteksi, bagaimana nih dok mendeteksi dokter? Mendeteksi, oke. Jadi gini, yang kita deteksi apa sih? Yang kita deteksi pertama adalah penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya kan virus HPV ini. Iya dok. Makanya ada yang namanya HPV testing. HPV testing ya dok? Nah, kedua, akibat yang ditimbulkan oleh infeksi HPV yang menetap itu tadi. Apa? Lesi prakanker. Itu kita lihat dengan cara yang paling simpel, lihat secara visual. Visual. Makanya namanya IVA, test ya dok. inspeksi visual asetat. Tahu nggak Dokter Indira yang Tahu, dipakai itu dokter. apa? Asam cuka ya dok? Asam cuka. Jadi pemirsa kalau makan bakso itu kan pakai cuka ya. Cuka merek apa saja itu konsentrasinya kita atur sesuai dengan protokol. Kemudian kita tutulkan ke mulut rahim, kita tunggu 1 menit, nanti muncullah lesi khas. Kalau ada perubahan abnormal yang nggak normal dari mulut rahim yang terinfeksi, yang mengalami perubahan lesi prakanker itu pertama. Jadi tadi penyebabnya Virus HPV. HPV testing. Cuman ini terlalu berat untuk masyarakat kita, untuk ibu-ibu kita karena biayanya kurang lebih 1.200.000. Jadi Masih kurang mahal ya, applicable ya. Iya. Yang murah ya ini, lihat perubahannya, perubahan dari mulut rahim tadi dengan yang paling simpel lihat secara visual dengan inspeksi visual asetat. Yang lebih baik lagi, dan ini sebenarnya antara IVA dan Pap smear ini unda-undi untuk angka spesifitas dan sensitivitasnya ya. Jadi Pap smear mau konvensional cara yang dulu atau sekarang berbasis liquid base ya LBC. Kemudian cara yang visual tapi dengan alat. Jadi ada yang namanya kolposcope. Jadi dilihat secara visual perubahan seluler, dilakukan pembesaran sekian kali, itu ada alat yang namanya kolposcope, dan biasanya kalau ibu periksa di dokter kandungan atau onkolog bisa dilakukan hal tersebut. Saya kira itu, atau ada cara-cara yang lainnya. Tapi yang paling simpel ya hal seperti itu dok. Ya. Nah dokter, berarti jika nanti dari hasil pemeriksaan deteksi dini ini seperti melakukan IVA test, kemudian ataupun Pap smear, jika hasilnya baik dok, atau mungkin bisa kita katakan normal, kapan kira-kira seorang perempuan ini harus memeriksakan kembali atau evaluasi kembali dokter? Oke, kapan interval pemeriksaan ya, interval screening. Tergantung pemeriksaannya Dokter Indira. Jika kita periksa Pap smear atau IVA interval 3 tahun dikatakan cukup aman untuk mendeteksi untuk mengetahui secara dini adanya lesi prakanker. 3 tahun. 3 tahun ya dok. Tapi ada lagi ini yang namanya co-testing. Co-testing itu IVA plus HPV testing atau Pap smear plus HPV testing misalnya. Jadi peran HPV testing yang mencari penyebabnya tadi virus HPV itu bisa memperpanjang interval, bisa sampai 5 tahun. Oh, jadi kalau co-testing berarti dilakukan pemeriksaan HPV DNA test dan Pap smear dalam waktu yang bersamaan ya dok? Itu bisa dalam jangka waktu 5 tahun untuk evaluasinya. Betul. Terus tadi sampai apa? Pertanyaan berikutnya sampai kapan? Iya dok. Oke, kapan ini ya yang perlu diketahui. Kapan kita mulai screening kanker serviks? Kapan kita stop? Kira-kira seperti itu ya. Kapan kita mulai dari konsensus nih, jadi dari rekomendasi ternyata wanita yang di bawah 20 tahun ini tidak ada yang direkomendasikan untuk screening. Tapi wanita antara usia 20 hingga 30 tahun yang direkomendasikan adalah cukup sitologi aja. Artinya apa sitologi itu ya? Pap smear. Kenapa kok nggak perlu diperiksa HPV virusnya? Kok nggak perlu? Tadi saya cerita di awal, ternyata mulut rahim terutama pada wanita muda ini mempunyai kemampuan yang lebih untuk mengclearance.
Jadi yang dilihat hanya akibat, dampak yang ditimbulkan, bukan penyebabnya. Kenapa? Karena penyebabnya sebagian besar itu akan hilang oleh kemampuan sistem imun dari tubuh kita sendiri. Luar biasa. Tapi kalau di atas 30 tahun, co-testing itu yang direkomendasi. Kira-kira. Terus kapan kita stop? Jadi kapan kita mulai, bagaimana rekomendasinya, terus kapan kita stop? Kita stop itu saat wanita usia 65 tahun. Nanti terkait angka harapan hidupnya. Tapi ada syaratnya. Apa itu dok syaratnya? Jadi syaratnya ini dalam 10 tahun terakhir terbukti setidaknya 2 kali hasil pemeriksaan screeningnya normal. Jadi kalau sudah 65 tahun, sudah pernah dilakukan pap smear atau IVA hasilnya normal, udah cukup, nggak perlu dilakukan screening lah. Jadi harus ada datanya juga ya dok betul. ya, bahwa seorang perempuan ini dalam 10 tahun 2 kali pemeriksaan dengan hasil yang normal. Iya. Baru kita bisa untuk stop, tidak usah dilakukan screening lagi. Baik dok, kemudian yang terkait pencegahannya dok, tadi dokter bicara soal vaksin HPV dok. Ini kira-kira kapan dok kita mulai dianjurkan untuk melakukan vaksin ini dokter sebaiknya? Oke, jadi vaksin itu ibaratnya seperti ini. Mulut rahimnya wanita, misalnya mulut rahimnya Dr. Indira diberi sangu kekebalan buatan melalui vaksin. Jadi dipancing supaya memiliki sistem imun terhadap nanti ke depannya ada infeksi virus HPV. Karena mau tidak mau kita sulit untuk menghindari infeksi. Tetapi jangan sampai infeksi ini merubah sel yang normal menjadi lesi prakanker. Kan gitu. Kapan idealnya? Ya sebelum wanita melakukan hubungan pertama kali. Dan yang direkomendasikan ini usia 9 hingga 15 tahun. Iya dok. Dan cukup 2 kali. 2 kali saja. Vaksinnya ya, cukup 2 kali. Jika di luar usia itu 3 kali. Suntikannya selama 3 kali. Terus pertanyaan berikutnya nanti yang biasa dokter Indira. Biasa sering apa tuh dokter? Disampaikan. Terus ada manfaatnya enggak? Kalau wanita yang sudah punya anak 3, punya anak 2, terus divaksin, iya, dok. Kira-kira ada manfaatnya? Efektif tidak itu ya dok? Karena setelah sudah melakukan hubungan seksual ya dok. Tadi kan dianjurkan baiknya divaksin sebelum melakukan hubungan seksual ya dok. Jadi jawabannya kira-kira begini, kalau bicara ideal, ya tidak ideal sebenarnya. Tetapi ada beberapa data yang menyampaikan bahwa sistem imunitas, imunogenositinya yang didapat melalui infeksi, ini kan infeksi buatan nih, vaksin itu kan sebenarnya, ya, bukan infeksi alamiah, ternyata tetap masih lebih tinggi daripada infeksi alamiah, infeksi HPV. Jadi ya akhirnya daripada tidak sama sekali, tetap tidak bisa diberikan. Ya, apa perlu ada bukti dulu dok dari pemeriksaan sebelum melakukan vaksin? Wanita ini harus melakukan pemeriksaan pap smear mungkin atau IVA test dan hasilnya normal baru boleh vaksin, atau seperti apa ya dok? Mungkin biar sahabat-sahabat lebih jelas. Vaksin dok. HPV apakah sebaiknya menunggu hasil status serviks yang normal atau tidak, sitologi misalnya hasil pap smear ini harus normal. Nanti akan ujung-ujungnya akan terkait dengan isu etika dan legalitas. Jadi nanti terkait masalah hukum. Jadi dokter Indra bisa bayangkan nih, kita nggak tahu status serviksnya, kita suntik aja vaksin, padahal di situ sudah ada lesi derajat tinggi yang sekian tahun nanti sekian persen akan menjadi kanker serviks. Pasien datang habis divaksin 3 tahun kemudian jadi kanker serviks. Iya dok. Jadi bisa ditarik kesimpulan penting ya dok ya, harus ada itu. Tetap kalau saya tetap wajib dilakukan screening rutin terlebih dahulu sebelum vaksin. Kalau ada masalah, kalau ada lesi prakanker, selesaikan dulu baru divaksin. Diobati dulu baru divaksin ya dok. Betul. Oke dok. Nah
Dok, ini udah banyak nih dok, kita udah tahu apa itu sel cervix, penyebabnya, kemudian gejala dan faktor resiko, sama deteksi dininya. Sekarang gimana dok? Take home message-nya buat sahabat sehatnya apa kira-kira dokter? Oke, pertama, kanker serviks ini kanker yang paling bisa dicegah dibandingkan dengan kanker ginekologi lainnya. Jadi, ya lakukan dong pencegahannya. Pencegahannya dengan apa? Aktivasi, pencegahan primer. Pencegahan primer lagi, gaya hidup sehat, pola hidup sehat untuk mengurangi paparan infeksi HPV. Jadi infeksi virus HPV ini bisa dicegah. Gaya hidup sehat, vagina, kan sekarang banyak yang aneh-aneh tuh untuk entah cuci vagina, ya, Spa ya dok, spa 100 begitu ya vagina dokter ya. dan lain-lain yang banyak beredar di masyarakat. Udah hindari itu, jangan rubah sesuatu yang normal yang sudah diciptakan Tuhan, kita rubah. Akhirnya sistem imunologinya pun akan berubah. Kedua, ini paling bisa dicegah. Pencegahan berikutnya, pencegahan sekunder, itu tadi primer. Pencegahan sekundernya apa? IVA, itu pemeriksaan yang murah. Kita dari organisasi profesi bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait, ini serentak nasional kita sudah bekerja untuk itu. Kita sudah melakukan pelatihan deteksi dini kanker cervix melalui IVA. Di puskesmas sudah jalan. Iya Jadi, dok, harus digalakan ya dok. Iya, sudah digalakan. Cuman angka cakupannya tetap rendah. Ini dokter Indira. Angka cakupan kita masih rendah. Betul, dok. Lakukan itu yang paling sederhana. Nah ini dok gunanya kita podcast dok, agar membuka wawasan dan merubah paradigma masyarakat bahwa penting sekali untuk mendeteksi kanker serviks ini ya dok ya. Wow, menarik sekali ya pembahasan podcast kita kali ini dokter. Sampai sudah tidak terasa di penghujung acara dan kita harus pamit undur diri nih dokter. Dokter terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Terima kasih atas informasinya dan sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini ya dokter. Dan bagi sahabat sehat Karyadi, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk tetap mengikuti sosial media Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi karena banyak sekali informasi kesehatan terkini. Kami undur diri, saya Dr. Indira. Saya Dr. Ferry. Karyadi, bangga melayani. Sampai jumpa. Sampai jumpa.